di bidang lain. Pausa. Jangan dikat bang. Maafin. Supaya pindah ya. Saya pilihan belajar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Abah, apakah benar bacaan Allahumma ba'id baini lebih sahih dari bacaan Allahu Akbar kabiro? Mohon penjelasannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, kalau Allahu Akbar kabiro ini doa iftitah nih, doa iftitah. Awalnya Allahumma ba'id baini, itu awal. Itu Kanjeng Rasulullah SAW membaca doa iftitah itu Allahumma ba'id baini wa bainal khotoyaya dan selanjutnya. Gitu kan? Nah. Kemudian ada makmum di belakang baca dia Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ini merupakan hadis takrir. Takrir itu isyarat. Rasul tidak menyalahkan, bahkan sabda Rasulullah SAW dengan membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, pintu langit itu terbuka. Kalau masalah kesahihan yang awal, terus tidak ada istilahnya merupakan yang sahih ini menjadi muatan yang lebih, nggak ada, karena ini doa iftitah, doa pembuka, gitu kan? Misalkan ente sholat, nah nggak baca doa iftitah nggak apa-apa, karena sunnah hukumnya sunnah, gitu kan? Kalau misalkan mau Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, silahkan. Lek Allahu Akbar kabira, silahkan, karena hukumnya sunnah. Yang lebih baik dibaca keduanya. Semuanya. Iya, kalau kita sholat sendirian baca dua-duanya, nggak apa-apa, ya kan? Paham kan, Pan? Nah, paham. Jadi nggak ada. Yang sahih itu adalah surat Al-Fatihah. Kalau tidak membaca surat Al-Fatihah, tidak sah sholatnya. Ya, paham kan? Dah satu nih. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tentang hukum puasa Rajab? Mohon penjelasannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum puasa Rajab, puasa di bulan Rajab. Idza kana yuksidu ta'diman, gitu, di syahri Rajab, sunnah hukumnya. Karena mun urang aya maksud jeung tujuanna karena ngagungkeun bulan Rajab, sunnah hukumnya. Cuma kalau misalkan ditentukan, nah apalagi kita melaksanakan sholat sunat rogaib itu yang nggak ada ininya. Misalkan begini, kita berpuasa sunnah Senin Kamis di bulan Rajab, kita sudah berpahalanya. Satu kebiasaan kita kedawaman puasa Senin dan Kamis yang sunnah, ditambah di bulan Rajab, dan bulan Rajab itu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Nah itu pahalanya yang biasa 10 ditambah lagi 10, gitu kan? Karena sambil memuliakan bulan Rajab. Seterusnya di situ wala ihtisas dalik, saya ditentukan kekhususan kita harus berpuasa di bulan Rajab. Makanya ada juga keterangan hadisnya, man, bahasanya man soma fi syahri Rajaba, gitu kan? Barang siapa yang berpuasa di bulan Rajab, nah itu padahal di situ ada maksudnya, keterangannya. Keterangan itu maksud dan tujuannya berpuasa di bulan Rajab karena mengagungkan, bulan Rajab, gitu kan? Yauman, bukan sekian yaum ini mah. Yauman, satu hari, gitu kan? Maka dianggap berpuasa 1 bulan pahalanya. Berpuasa 1 bulan itu hukumnya sunnah. Itu hukumnya sunat. Awas.
Dah, jangan cukup puasa di bulan Rajab, nanti bulan Ramadan enggak berpuasa karena sudah 1 hari. Itu adalah fadail, keutamaan. Nah itu kita istilahnya mengkhususiakannya mau dari awal, pertengahan atau akhir, gitu kan. Nah, itu nggak ada lagi urusannya yang namanya di bulan Rajab. Yang namanya di bulan Rajab itu adalah syahrul istighfar. Bulan Rajab itu li istighfari minad dunub. Jadi orang kudu loba maca istighfar nyuhunkeun pangampura ka Gusti Allah dari segala dosa. Sedangkan bulan Sya'ban itu li islahil qalbi minal uyub, untuk membersihkan hati, membereskan hati dari penyakit hati. Dari penyakit hati itu bulan Sya'ban, ya kan? Bulan puasa litanwiril qulub, untuk menerangi hati, ya kan? Ada di bulan Ramadan itu disebutnya Lailatul Qadar, itu litaqarrubi ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nak, kan. Paling yang ada ya, karena di situ tidak dijelaskan, ya kan, rawi hadisnya. Nah, di dalam kitab Durratun Nasihin ada. Di dalam kitab Durratun Nasihin. Dan itu adalah boleh kita kerjakan karena mengagungkan bulan Rajab, boleh. Ya kan? Dengan ayat yang kita pakai, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, dalam artian perbuatan itu untuk mengagungkan syiar agama Allah, itu ada tanda ketakwaan di dalam hatinya. Boleh kita berpuasa 3 hari, boleh, gitu kan. Berpuasa 1 hari boleh, gitu kan. Saya mau berpuasa di bulan Rajab ini, itu nadar kan. Kalau nadar kan diri pribadinya, terserah. Nggak ada dilarang. Nggak ada katanya dari sananya. Yang nggak ada. Tapi Rasulullah juga tidak melarang. Memerintahkan tidak karena takut masyarakat. Tapi kalau Kanjeng Rasulullah SAW itu berpuasa di bulan Rajab itu. Berpuasa. Gitu. Itu di bulan Rajab. Kemudian Assalamualaikum Abah, apa amalan yang istimewa di bulan Rajab? Waalaikumsalam, jawabannya istighfar. Ya kan? Yuksir minal istighfari, ya kan? Perbanyak dari bacaan istighfar, atau kita beristighfar kepada Allah. Yang paling bagusnya kita tobat, ya kan? Tobat. Ya. Kemudian lagi kita baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Nah, jadi di bulan Rajab yang paling bagus itu istighfar. Nah, tuh kan. Bacaan yang lainnya gimana? Perbanyak juga. Setelah kita baca istighfar, kita baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ayat nu baca di subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, astagfirullahal azim. Ayat nu baca subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi astagfirullahal azim, silahkan. Yang penting hatinya hati-hati. Tujuannya kemana kita? Tujuannya kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nih, Assalamualaikum Abah, apa keutamaan bulan Rajab? Mohon penjelasannya. Waalaikumsalam. Keutamaan di bulan Rajab, tadi yang tadi.
keutamaan di bulan Rajab itu kita beristighfar dari dosa, berarti Allah mengampuni dosa kita. Makanya firman Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian gitu kan untuk mencari cara jalan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mencari jalan untuk menuju surganya Allah, yang luasnya surga itu antara langit dan bumi dan disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita jangan mencari keutamaan di bulan Rajab, tapi kita cari amal yang utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Dengan kemampuan kita, mampunya di mana? Mampunya di mana? Yang keduanya, keutamaan di bulan Rajab itu sholat. Sholat. Karena Kangjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diisrakan dan dimi'rajkan itu di dalam keadaan suci. Di dalam keadaan suci. Bahkan dibersihkan dulu oleh para malaikat. Setelah itu baru diangkat oleh Allah, diberjalankan oleh Allah, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit sehingga menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti kita sholat itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang paling pokok, yang paling penting kita harus bersuci dulu gitu kan. Membawa pakaian, memakai pakaian yang suci, i'tikad yang suci, hati yang suci. Gitu kan, pikiran juga yang suci untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada dosa-dosanya ya istighfar dulu tadi gitu kan. Ya, makanya selesai sholat juga harus istighfar. Kita beristighfar sebelum melaksanakan sholat. Istighfar kita yang keduanya karena di dalam sholat kita banyak lalai. Istighfar yang ketiganya karena takut setelah sholat kita tidak bisa mengamalkan, mendirikan sholat tersebut. Ya kan? Itu di bulan Rajab itu istighfar yang utama, kemudian sholat. Ya kan? Kemudian nih, Assalamualaikum. Abah, bolehkah kita belajar dari buku dan membacakan doa-doa bersumber dari buku? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Tapi harus bertanya, harus ada guru. Meskipun kita baca dari buku, harus ditanyakan, gitu kan? Tidak boleh kita membaca dari buku, meskipun di situ ada penulis dan pengarang, gitu kan? Di situ ada pengarangnya, ada penulisnya. Misalkan, kan kita belum arab dengan orang tersebut, cuma namanya aja tertera di situ. Nah, kita bertanya, kan? Kita bertanya, nih, ini doa ini sumbernya dari mana? Boleh nggak saya baca? Begitu, kan? Nah, apakah setiap doa itu baik? Ya, setiap doa itu baik. Setiap doa itu baik. Meskipun isi doanya tidak baik, setiap berdoa itu baik. Karena berdoa pasti kepada Allah. Ya kan? Kalau berdoanya bukan kepada Allah, meskipun kata-katanya baik, tapi berdoanya bukan kepada Allah, itu tidak baik. Tapi setiap berdoa kepada Allah, meskipun isi doanya itu tidak baik, tapi kita memohonnya kepada Allah. Nah, itu baik. Nggak ada yang disalahkan. Karena ada babnya. Pak, gitu kan. Ada babnya. Ada keterangannya. Kita doa untuk orang zalim, kan? Seperti sholawat aja kan, sholawat untuk orang zalim, kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nah gini, kalau terjemahan bahasa Sunda,
Qacarkeun Gusti rahmat ka Sayyidina Muhammad, pasihan rasa bimbang jalmi zalimin, kaluarkeun abdi tina lingkungan zalimin. Kula warga sahabatku rahmat Gusti kajamin. Itu teh artina. Bere kabingbangan jelma-jelma zalim. Kan itu sarua. Asal kita memohon kepada Allah. Dah. Cuma kalau kita membaca dari buku tidak ada yang menunjukkan caranya menjalankannya. Terus kemudian bagaimana disebut doa dengan tadarru, bagaimana disebut doa dengan hufyah. Ada orang yang bilang hufyah itu jangan keras-keras, gitu kan. Hufyah itu artinya khauf, ada rasa takut, kan. Tadarru itu kita rendah hati, rendah diri di hadapan Allah, melemahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khufyatan, gitu kan. Lembut, lunakan suara kita. Nah, suara kita lunakan. Kemudian setelah itu dibarengi dengan rasa takut kepada Allah. Gitu kan? Itu diantaranya. Kalau nggak ada yang ngasih penjelasan, cilaka. Banyak. Cilaka. Apalagi cuma di situ ditulis, bacalah doa ini kalau kita pingin kaya. Nah, itu doa jangan digitu-gitu. Ya kan? Bacalah doa ini kalau kita pingin sembuh. Bacalah doa ini kalau kita pingin jauh dari jurig misalkan. Dari gangguan siluman, dari gangguan setan. Sedangkan yang mereka kerjakan pekerjaan jurig. Ya mau jauh-jauh lah. Dah malih lagi jadi jurig nah. Ya kan? Gitu. Nah itu salah, ya kan? Makanya harus dikasih tahu dulu, kasih tahu penerangannya, doanya seperti apa, kita tahu bagaimana maknanya. Ini doa, kemana arah tujuannya. Tidak semuanya Rabbana atina fid dunya hasanah, kan orang lah bilang Rabbana atina fid dunya hasanah, kita memohon kebaikan di dunia, nggak tahu apa yang dimaksud mereka kebaikan di dunia. Padahal itu permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbana, gitu kan? Ya Rabbana, wahai Allah, gitu kan? Yang mengurus kami semua. Atina, semoga kau berikan apa yang kau berikan kepadaku. Nah, itu menjadi kebaikan untuk kehidupanku di dunia. Jadi itu apa saja. Apa saja yang diberikan Allah, semoga Allah jadikan kebaikan untuk kita di dunia. Itulah diantaranya ya. Lanjut. Assalamualaikum. Nah, bolehkah kita puasa Rajab bersamaan dengan puasa Senin Kamis? Bagaimana hukumnya? Hukumnya tidak berubah, sunat. Hukumnya tidak berubah, sunat. Justrunya yang biasa kita puasa Senin Kamis, Ayyamil Bid, gitu kan? Itu puasa-puasa itu. Kebetulan kita bersamaan berkenaan dengan bulan Rajab, itulah yang diangkat oleh Allah derajatnya, pahalanya ditinggikan, gitu. Lebih tinggi, yang biasa 10 ditambah lagi. Urusan tambahannya kesananya kita tidak tahu, karena itu adalah hak Allah, gitu kan. Itulah diantaranya ya. Jadi kalau hukumnya yang di dalam urusan sunat ya sunat, tidak bisa jadi wajib. Tidak bisa jadi wajib. Andai kata kalian tidak berpuasa juga nggak berdosa, gitu kan. Tapi kerjakan yang lain untuk menambah pahala, ya kan. Untuk kita, keinginan kita untuk lebih baik itu bukan artian lebih baik dalam kehidupannya. Jadi lebih kaya, jadi bukan begitu, bukan. Tapi kita lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dipandang baik oleh Allah itu belum tentu dipandang baik oleh manusia. Terkadang manusia enggak senang, kan? Rata-rata kepada yang baik itu manusia enggak senang.
Ya kan? Jadi kok senangnya yang tidak baik, ya kan? Kenapa begitu? Karena firman Allah Subhanahu wa taala, likulli qaryatin akabiro mujrimiha. Di tiap-tiap kampung, tiap-tiap daerah, tiap-tiap tempat yang lebih banyak itu yang berdosanya daripada yang baiknya, gitu kan? Gitu. Itu makanya kalau misalkan fitrahnya manusia nih berjalan, gitu kan, sesuai dengan kodratnya, misalkan gini, setiap yang baik disukai. Pada saat itu, pada saat Kangjeng Rasulullah SAW begitu diangkat Rasul, itu manusia itu sudah langsung beriman semua. Harus beriman semua, kan? Makanya karena Kangjeng Rasulullah SAW itu sangatlah baik, tidak ada lagi yang baik, kan? Kalau dibilang istimewa, tidak ada lagi yang istimewa, kan? Yang lebih istimewa daripada Rasulullah SAW. Tidak ada lagi yang ibadahnya lebih dekat kepada Allah, kan? Tidak ada lagi, karena yang lain, yang nabi-nabi dan rasul yang lain tidak sampai bisa memandang Allah, kan? Nah begitu. Jadi kalau yang baik, kan, yang baik yang disebut abdinya Allah pasti banyak musuhnya, kan? Pasti banyak musuhnya. Karena itu setan sudah berjanji, akan aku gelincirkan itu keturunan anak Adam sehingga cuma sedikit yang mentaatimu. Itu kan setan. Jadi nu taat ka Gusti Allah mah saeutik, kan? Taat ka Gusti Allah saeutik. Itulah diantawisna. Ya kan nya segitu ulanan. Wallahu a'lam.